Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Pratama Riyadi. Saya dari kelompok 5 yang berjumlah 6 anggota, yaitu Arik Ardiansyah, Fahriansyah, Alexandra, Maya Sofia, dan Seprin. Di sini saya ingin mempresentasikan yang pertama judul, 2 tujuan, 3 alat dan bahan, 4 dasar teori, 5 prosedur percobaan, 6 hasil pengamatan, 7 pengolahan data, 8 analisis data, 9 kesimpulan, dan 10 dokumentasi. Yang pertama judulnya itu pengukuran koin logam Rp1.000 dengan berbagai macam alat ukur. Tujuannya mengukur diameter, ketebalan, dan massa dari koin logam Rp1.000 dengan berbagai macam alat ukur berupa mistar atau penggaris, mikrometer skrup, dan neraca digital. Alatnya itu ada koin Rp1.000, mistar atau penggaris, mikrometer skrup, neraca digital, dan bahannya pulpen dan buku tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alexandra Farera, saya dari kelas 10-3 dan saya dari kelompok 5 akan menjelaskan dasar teori tentang pengukuran koin logam Rp1.000 dengan berbagai macam alat ukur. Dasar teori ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kesalahan dalam pengukuran dan ketidakpastian dalam pengukuran tunggal dan berulang. Kesalahan dalam pengukuran dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada kesalahan umum. Yang kedua, ada kesalahan sistematik. Dan yang ketiga, ada kesalahan acak. Yang pertama, kesalahan umum. Kesalahan umum adalah kesalahan yang disebabkan karena keterbatasan pada pengamatan saat melakukan pengukuran. Yang kedua, ada kesalahan sistematik. Kesalahan ini adalah kesalahan yang disebabkan oleh alat yang digunakan atau lingkungan sekitarnya yang memengaruhi kinerja alat. Yang ketiga, kesalahan acak. Kesalahan yang tidak dapat dihindari dan dikendalikan terjadi karena fluktuasi-fluktuasi halus pada saat pengukuran. Selanjutnya, ada ketidakpastian dalam pengukuran tunggal dan berulang. Yang pertama, pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal merupakan pengukuran yang hanya dilakukan sekali saja. Nilai dijadikan sebagai pengganti nilai benar adalah hasil pengukuran itu sendiri. Penulisan pengukuran tunggal adalah X kurang lebih delta X. Keterangan, X adalah nilai hasil pengukuran dan delta X adalah nilai perkiraan ketidakpastian dari pengukuran. Ketidakpastian hasil pengukuran tunggal dirumuskan sebagai delta X sama dengan setengah dikali skala terkecil. Yang kedua, ada pengukuran berulang. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan beberapa kali atau berulang-ulang. Pengganti nilai benar adalah nilai rata-rata dari hasil pengukuran. Jika suatu besaran fisis diukur sebanyak n kali, maka nilai rata-rata dari pengukuran tersebut dicari dengan rumus sebagai berikut. X0 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya ditambah Xn per N. Sama dengan lambda Xi per N. Dan delta X setengah akar N dikali lambda D pangkat 2 dikurang lambda D pangkat 2 per N-1. Keterangannya, X0 adalah hasil pengukuran yang mendekati nilai benar. Delta X adalah ketidakpastian pengukuran dan N adalah banyaknya pengukuran yang dilakukan. Selanjutnya, saya akan membacakan prosedur percobaan. Prosedur percobaan yang pertama adalah penggaris. Penggaris ada alat dan bahannya. Alatnya adalah penggaris dan koin Rp1.000. Bahannya pulpen dan buku tulis. Langkah-langkah pengukuran diameter koin adalah yang pertama, persiapkan alat dan bahan yang telah disediakan. Yang kedua, ambillah penggaris dan koin Rp1.000 lalu letakkan di telapak tangan. Yang ketiga, tembakkan penggaris sejajar dengan bidang koin. Yang keempat, ukurlah panjang koin melalui garis tengah atau diameter koin. Yang kelima, buatlah tabel hasil pengukuran di dalam buku tulis. Yang keenam, lakukan pengukuran ini secara berulang kali sebanyak 5 kali dan catatlah di dalam buku tulis. Pastikan diameter koin bersatuan cm. Selanjutnya ada langkah-langkah pengukuran ketebalan koin. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan yang telah kalian sediakan. Yang kedua, ambillah penggaris dan koin Rp1.000 di telapak tangan kalian. Yang ketiga, letakkan penggaris secara vertikal menyentuh bagian atas koin. Yang keempat, pastikan skala pada penggaris melalui bagian atas kalian. Yang kelima, buatlah tabel hasil pengukuran di dalam buku. Dan yang keenam, lakukan pengukuran ini secara berulang kali sebanyak 5 kali dan catatlah di dalam buku tulis, pastikan ketebalan koin bersatuan cm. Yang selanjutnya ada mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini mempunyai alat dan bahan. Alatnya adalah mikrometer skrup dan koin Rp1.000 dan bahannya adalah pulpen dan juga buku tulis.
Langkah-langkah pengukuran diameter koin adalah: yang pertama, siapkan alat dan bahan yang telah disediakan. Yang kedua, tentukan posisi diameter koin secara horizontal. Yang ketiga, putarlah timbal hingga rahang cukup terbuka untuk menempatkan koin. Yang keempat adalah tempatkan koin sejajar dengan rahang mikrometer. Yang kelima, putarkan timbal hingga rahang menyentuh tepi luar koin dengan lembut. Yang keenam, ketika sudah hampir mendekati diameter koin, putarlah ratchet pada mikrometer sekrup. Yang ketujuh, bila raket sudah terdengar klik sampai 3 kali, berarti klik, 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 berhentilah memutar. Yang kedelapan, catatlah skala utama dan skala nonius di dalam buku catatan kalian, pastikan satuannya berupa sentimeter. Dan yang terakhir, ulang percobaan ini sebanyak 5 kali berturut-turut. Langkah-langkah pengukuran ketebalan koin adalah: yang pertama, persiapkan alat dan bahan yang telah disediakan. Yang kedua, putarlah timbal untuk membuka rahang mikrometer hingga terdapat ruang cukup untuk koin. Yang ketiga, tempatkan koin di antara anvil dan spindle. Yang keempat, putarlah timbal hingga rahang menyentuh permukaan koin dengan lembut. Yang kelima, bila sudah mendekati ketebalan koin, putarlah raket hingga berbunyi klik 3 kali, lalu berhenti. Yang keenam, catatlah hasil pengukuran tersebut di dalam buku tulis kalian. Pastikan satuan mikrometer sekrupnya yaitu sentimeter. Yang ketujuh, lakukan pengukuran ini berulang kali sebanyak 5 kali berturut-turut. Dan yang terakhir ada neraca digital. Neraca digital ini mempunyai alat dan bahan juga, yaitu alatnya neraca digital dan juga koin Rp1.000. Bahan-bahannya adalah pulpen dan juga buku tulis. Langkah-langkah pengukuran massa koin adalah: yang pertama, persiapkan alat dan bahan yang telah disediakan. Yang kedua, hidupkan neraca digital dengan menekankan tombol power. Tunggulah hingga layar menampilkan angka 0. Yang ketiga, letakkan koin logam di tengah-tengah platform neraca digital. Tunggu hingga angka tidak berubah lagi, artinya tetap. 4. Catatlah dalam buku catatan beberapa massa yang telah keluar di neraca digital. Pastikan satuannya adalah gram. Yang kelima, ulangi kegiatan tersebut sebanyak 5 kali berturut-turut. Dan yang keenam, setelah selesai, matikan neraca digital dan ambil kembali koin logam yang telah selesai di umur masanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefrin Deli, berasal dari kelas 3 dan perwakilan dari kelompok 5. Di sini, saya akan menjelaskan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan bersama teman-teman saya. Yaitu pertama, hasil pengamatan terhadap penggaris. Kelompok kami menghasilkan diameternya sebesar 2,3 dan ketebalannya sebesar 0,1. Yang kedua, mikrometer sekrup. Diameternya sebesar 2,41 dan ketebalannya sebesar 0,31. Di sini kami mengukurnya menggunakan sentimeter. Lalu yang ketiga, ada pengukuran terhadap neraca digital, yaitu massanya sebesar 4 yang kita ukur dalam gram. Lalu ada juga tabel data berulang penggaris. Pengukuran pertama, kami menghasilkan diameternya sebesar 2,3 dan ketebalannya 0,1. Pengukuran kedua sama juga, yaitu diameternya 2,3 dan ketebalannya 0,1. Pengukuran ketiga, 4, dan 5 itu kami menghasilkan dengan hasil yang sama juga, yaitu diameternya 2,3 dan ketebalannya 0,1. Lalu ada juga tabel data berulang mikrometer sekrup. Pengukuran pertama, diameternya 2,307 dan ketebalannya 0,32. Lalu pengukuran yang kedua, diameternya 3,311 dan ketebalannya 0,29. Pengukuran yang ketiga, diameternya 3,305 dan ketebalannya 0,31. Pengukuran yang keempat, diameternya 3,310 dan ketebalannya 0,34. Pengukuran yang kelima, diameternya 300,308 dan ketebalannya 0,32. Lalu hasil dari tabel data berulang neraca digital. Pengukuran pertama, massanya yaitu 4. Lalu pengukuran yang kedua, massanya juga 4. Lalu pengukuran yang ketiga, 4 dan 5, kami menghasilkan yang sama juga, yaitu 4 massanya. Nah, sekian dari saya. Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sofia. Saya dari kelas 10-3 dan saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengolahan data tunggal. Di sini ada data tunggal penggaris. Skala terkecilnya 0,1 cm, delta D sama dengan delta H sama dengan 1/2 dikali 0,1 sama dengan 0,05 cm.
Ada pula dengan D plus minus delta D sama dengan 2,3 plus minus 0,05 cm. Dan H plus minus delta H sama dengan 0,1 plus minus 0,05 cm. Ada pula data tunggal mikrometer sekrup. Di sini skala terkecilnya 0,01 mm, delta D sama dengan delta H sama dengan 1/2 dikali 0,01 sama dengan 0,005 mm. Dan ada pula D plus minus delta D sama dengan 2,41 plus minus 0,005 mm. H plus minus delta H sama dengan 0,31 plus minus 0,005 mm. Ada pula data tunggal neraca digital. M plus minus delta M sama dengan 4 plus minus 0,001 gram. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arik Ardiansyah dari kelompok 5, kelas 10 3. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengolahan data berulang. Langsung saja yang pertama, pengolahan data berulang pada penggaris. Kami mengolah data secara berulang pada diameter dan ketebalan dari koin Rp1.000. Yang pertama, penggaris. Percobaan pertama hingga kelima, ternyata diameternya sama. Kami mengukur diameternya sebesar 2,3 cm. Sehingga percobaan pertama hingga kelima, bila dijumlahkan hasilnya ialah lambda D sama dengan 11,5 cm. D kuadrat sama dengan, jadi maksudnya ialah percobaan pertama yang hingga kelima kita kuadratkan. Maka 2,3 dikuadratkan menjadi 5,29 cm. Hasilnya sama, percobaan pertama hingga kelima. Kita tinggal jumlahkan 5,29 cm, kita jumlahkan hingga 5 kali. Maka hasil dari lambda D kuadrat sama dengan 26,45 cm. Selanjutnya ketebalan. Ketebalannya dari percobaan pertama hingga kelima ternyata sama, sebesar 0,1 cm. Sehingga bila dijumlahkan menjadi lambda H sama dengan 0,5 cm. Untuk H kuadrat, kita sama seperti tadi, kita kuadratkan terlebih dahulu. 0,1 dikuadratkan menjadi 0,01. Semuanya sama hingga 0,01 semua, percobaan pertama hingga kelima. Kita jumlahkan menjadi lambda H kuadrat sama dengan 0,05 cm. Sekarang kita cari terlebih dahulu D-nya. D mempunyai rumus yakni D sama dengan lambda D per N. Lambda D kita memperoleh sebesar 11,5 cm, dan N adalah percobaan yang kita lakukan berulang kali sebanyak 5 kali. Jadi N adalah 5. Maka hasilnya yakni 11,5 dibagi 5 sama dengan 2,3 cm. D sudah ketemu. Selanjutnya kita tinggal mencari delta D. Delta D mempunyai rumus yakni 1 per N akar dari N dikali lambda D kuadrat dikurangi dalam kurung lambda D kuadrat per N min 1. Kita masukkan angkanya. Delta D sama dengan 1 per 5 akar dari 5 dikali lambda D kuadrat kita sudah ketemu yakni 26,45 dikurang dalam kurung 11,5 kuadrat per 5 dikurang 1. Nah, kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung yakni 11,5 kuadrat. Sehingga hasilnya menjadi 1 per 5 akar 5 dikali 26,45 dikurangi 132,25 per 5 min 1. Kemudian kita kerjakan perkalian dan pengurangannya. Sehingga menjadi 1 per 5 akar dari 132,25 dikurang 132,25 per 4. Sama dengan 1 per 5 akar dari 0 per 4. Karena sudah dikurangin ya. Sama dengan hasilnya 0 cm. Delta D-nya 0 cm. Maka hasil pengukurannya kita masukkan D plus minus delta D. D kita masukkan 2,3 cm dan delta D-nya 0 cm. Selesai. Selanjutnya, data berulang pada ketebalan koin Rp1.000. Ketebalan koin memiliki rumus yakni H plus minus delta H. H kita cari terlebih dahulu yakni H sama dengan lambda H per N. Lambda H kita sudah cari yakni 0,5 cm per N-nya masih sama 5. Hasilnya ialah 0,1 cm. Sekarang kita cari delta H. Delta H mempunyai rumus yakni 1 per N akar dari N dikali lambda H kuadrat dikurang dalam kurung lambda H pangkat 2 per N min 1. Kita masukkan angkanya. Delta H sama dengan 1 per 5 akar dari 5 dikali 0,05 kita masukkan dikurangi lambda H-nya 0,5 pangkat 2 per 5 min 1. Seperti tadi kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung ya. 0,5 kuadrat sama dengan 0,25. Maka hasilnya ialah 1 per 5 akar dari 5 dikali 0,05 dikurang 0,25 per 5 min 1. Sekarang kita kerjakan perkalian dan pengurangannya. Maka didapatkan hasil sama dengan 1 per 5 akar dari 0,25 dikurang 0,25 per 4. Maka kita tinggal kerjakan lagi sama dengan 1 per 5 akar dari 0 per 4. Delta H sama dengan 0 cm. Maka hasil pengukuran kita tinggal masukkan H tadi sama dengan 0,1 cm plus minus delta H-nya 0. Selesai. Selanjutnya, pengolahan data berulang pada mikrometer sekrup. Pada percobaan pertama, koin diameternya sebesar 2,307. Nah, cara membaca angka di belakang koma yakni 1 per 1 ya. Lalu ke percobaan kedua sebesar 2,311 cm, percobaan ketiga sebesar 2,305 cm, percobaan keempat sebesar 2,310 cm, dan percobaan kelima sebesar 2,308 cm. Maka kita tinggal jumlahkan dari percobaan pertama hingga kelima, maka hasil lambda D sama dengan 11,541 cm. Kemudian, percobaan pertama hingga kelima kita kuadratkan. Percobaan pertama kita kuadratkan menjadi 5,32229 cm. Percobaan kedua kita kuadratkan menjadi 5,340,721. Percobaan ketiga kita kuadratkan menjadi 5,313,025.
Percobaan keempat kita kuadratkan menjadi 5,3361. Percobaan kelima kita kuadratkan menjadi 5,32684. Yang dikuadratkan adalah percobaan yang kita lakukan pada diameternya. Sehingga kita tinggal jumlahkan dari percobaan pertama hingga kelima, maka hasil lambda D kuadrat sama dengan 26,638959. Kemudian ketebalannya percobaan pertama kita dapatkan hasil 0,32 cm. Kemudian percobaan kedua didapatkan hasil 0,29 cm. Percobaan ketiga kita dapatkan hasil 0,31 cm. Percobaan keempat kita mendapatkan hasil 0,24 cm. Percobaan kelima kita mendapatkan hasil 0,32 cm. Kita tinggal jumlahkan dari percobaan pertama hingga kelima, maka didapatkan hasil lambda H sama dengan 1,48 cm. Kemudian H kuadrat kita kuadratkan angka sebelumnya, yakni 0,32 kita kuadratkan menjadi 0,1024, 0,29 kita kuadratkan menjadi 0,0841, 0,31 kita kuadratkan menjadi 0,0961, 0,24 kita kuadratkan menjadi 0,0576, 0,32 kita kuadratkan menjadi 0,1024. Maka kita tinggal jumlahkan dari percobaan pertama hingga kelima, maka hasil lambda H kuadrat sama dengan 0,4426. Selanjutnya data berulang pada diameter koin Rp1.000 mendapatkan rumus yakni D plus minus delta D. Kita cari dulu D sama dengan lambda D per N. Lambda D sebesar 11,541 per masih sama 5. Hasilnya ialah 2,3082 cm. Kita tinggal cari delta D. Delta D mempunyai rumus yakni 1 per N akar dari N dikali lambda D kuadrat dikurang dalam kurung lambda D kuadrat per N min 1. Delta D kita masukkan angkanya 1 per 5 akar dari 5 dikali 26,638959 dikurang dalam kurung 11,54 pangkat 2 per 5 min 1. Kita kerjakan dulu yang dalam kurung sehingga hasilnya yakni 1 per 5 akar dari 5 dikali 26,638959 dikurang 133,1716 per 5 min 1. Kita kerjakan perkalian dan pengurangannya sehingga hasilnya menjadi 1 per 5 akar dari 133,19478 dikurangi 133,1716 per 4. Kita kurangkan terlebih dahulu sehingga hasilnya menjadi 1 per 5 akar dari 0,02318 per 4 sama dengan dibagi 4 dulu sama dengan 1 per 5 akar dari 0,005795 sama dengan 1 per 5 dikali 0,076. Hasil delta D sama dengan 0,015 cm. Hasil pengukurannya kita tinggal masukkan D-nya tadi 2,3082 plus minus delta D-nya sebesar 0,015 cm. Kemudian kita mengukur ketebalannya. Ketebalan koin Rp1.000 mempunyai rumus yakni H plus minus delta H. H-nya kita cari terlebih dahulu yakni rumusnya lambda H per N. Lambda H masukkan 1,48 dibagi 5 sama dengan 0,296 cm. Delta H kita cari dengan rumus 1 per N akar dari N dikali lambda H kuadrat dikurang dalam kurung lambda H pangkat 2 bagi N min 1. Kita masukkan angkanya. Delta H sama dengan 1 per 5 akar dari 5 dikali 0,4426 dikurang dalam kurung 1,48 kuadrat per 5 min 1. Kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung sehingga hasilnya menjadi 1 per 5 akar dari 5 dikali 0,4426 dikurang 2,1904 per 5 min 1. Sekarang kita kerjakan perkalian dan pengurangannya sehingga hasilnya menjadi 1 per 5 akar dari 2,213 dikurang 2,1904 dibagi 4. Kita kerjakan pengurangannya sehingga menjadi 1 per 5 akar dari 0,0226 dibagi 4. Kita bagi 4 dulu hasilnya sehingga menjadi 1 per 5 akar dari 0,000565. Setelah diakarkan 1 per 5 dikali 0,075, maka hasilnya delta H sama dengan 0,015 cm. Hasil pengukuran kita tinggal masukkan ke dalam rumus. H tadi sudah ditemukan yakni 0,296 plus minus delta H-nya sebesar 0,015 cm. Selesai. Selanjutnya, data berulang pada neraca digital. Untuk neraca digital ini satuannya ialah gram karena mencari massa. Percobaan pertama hingga percobaan kelima, kami mendapatkan massa dari koin Rp1.000 yakni 4 gram. Maka tinggal di total percobaan pertama hingga kelima tinggal dijumlahkan, maka lambda M sama dengan 20. Selanjutnya, M kuadrat kita kuadratkan angka-angkanya hingga menjadi percobaan pertama 4 kuadrat sama dengan 16 sama hingga percobaan kelima yakni 16. Sekarang tinggal dijumlahkan 16 dari percobaan pertama hingga kelima, maka lambda M kuadrat sama dengan 80. Kemudian selanjutnya, data berulang pada neraca digital dengan massa koin Rp1.000. Kita mempunyai rumus yakni M plus minus delta M. M sama dengan lambda M per N. Lambda M kita sudah ketemu tadi 20 dibagi N-nya 5 sama dengan 4 gram. Sekarang kita tinggal mencari delta M. Delta M sama dengan 1 per N akar dari N dikali lambda M pangkat 2 dikurang dalam kurung lambda M pangkat 2 per N min 1. Kita masukkan angkanya. Lambda M sama dengan 1 per 5 akar dari 5 dikali 80 dikurang dalam kurung 20 pangkat 2 per 5 min 1. Kita perkalikan dulu untuk yang dalam kurung sehingga menjadi 1 per 5 akar dari 5 dikali 80 dikurang 400 per 5 min 1. Sekarang kita kalikan dan kurangkan sama dengan 1 per 5 akar dari 400 dikurang 400 dibagi 4. Hasilnya menjadi 1 per 5 akar dari 0 per 4. Hasilnya ialah 0 gram. Maka hasil pengukurannya kita tinggal masukkan M-nya tadi 4 gram plus minus delta M-nya 0. Selesai.